Kalau patok satu itu namanya tenger, kuburan itu patoknya dua, berarti tenger. Lah kenapa dalam budaya Nahdlatul Ulama orang mati dikirim doa? Karena tenger. Apakah ini ada penjelasan rasionalnya? Ada nggak bukti yang menyatakan bahwa orang mati itu tenger? Ada. Al-mayyitu fi qabrihi kal gharik al-mughawis. Mayit itu di dalam kuburnya seperti orang yang terombang-ambing yang membutuhkan pertolongan. Tenger. Yang tadiru dakwatan, yang menunggu doa. Doa dari siapa? Talhaquhu min abihi, doa yang diharapkan dari bapak ibunya, au min akhihi, atau dari saudara-saudaranya, au min sodikin lahu, atau dari kanca-kancanya. Kanca-kancanya bahasa Indonesianya apa? Saya itu banyak kosakata bahasa Jawa Pak Bupati, itu tidak ada bahasa Indonesianya. Makanya kadang-kadang di bahasa Jawa ada, di Indonesia nggak ada kalimatnya. Contoh, mususi beras. Apa bahasa Indonesianya? Mencuci. Berarti nggak ada bedanya beras dengan sempak. Kalau orang Jawa beras dipususi, gelas diisai, baju dicuci. Diksinya seperti itu. Nah, nguyuh anyang-anyangan nggak ada. Apa bahasa Indonesianya? Kencing tawar menawar? Nguyuh anyang-anyangan tuh bahasa Indonesianya kencing macrik. Itulah kekayaan bahasa Jawa Pak Bupati. Bahasa Inggrisnya makan itu cuma satu. Apa? Eat. Bupati eat, Kapolres eat, Wakil Bupati eat, DPR eat, Banser eat. Coba kalau bahasa Jawa. Dah, urung-urung badok, cangkemmu turun. Kamu yang sabar dong. Kok kamu kasar? Halus dong kayak aku. Dahar, net, mangan, madang, untal, badok, gaglak, nyekek, nutul, nyosor, mentok. Sapa kae? Bupati nebi napa? Dahar, enak. Sapa itu? Kapolres nebi napa? Nedi, enak. Sapa kae? Banser nebi napa? Badok umpamane. Jawa. Wa idalahikothu, dan tatkala doa itu sudah diterima oleh si mayit, kanat ahabba ilaihi minat dunya wa ma fiha, maka doa tersebut lebih disukai oleh si mayit daripada dunia seisinya. Wa anna hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar, karena hadiah orang hidup kepada yang mati adalah doa dan istighfar. Wali Songo menyampaikan perihal itu cukup dengan lagu judulnya Turi-Turi. Nasihati pejabat supaya tidak korupsi, nggak perlu baca dalil macam-macam. Cukup dengan lagu judulnya Gundul-Gundul Pacul. Makanya besok kalau Anda punya pengajian, ngaturi Pak Bupati, acara selanjutnya sambutan dari Bupati Rokan Hulu. Waktu dan tempat dipersilakan. Begitu beliau naik mimbar, langsung dikawal. Gundul-gundul pacul, gemblelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul, gemblelengan, wakul glimpang segane dadi saratan. Kowe meneh. Kaget aku. Lagi fokus mak tunyuk lah kaget. Itu lagu Pak Bupati Nyuwun Sewu didesain oleh Wali Songo untuk mengingatkan kawan-kawan kita yang mempunyai jabatan sebagai amanah. Jangan gemblelengan, jangan bergaya. Karena kalau Anda gemblelengan, wakul gelempang, segane jadi saratan. Kalau Anda macam-macam gemblelengan, tumpah. Tumpah karena apa? Karena kelakuannya sendiri. Korupsi, maling duit rakyat. Jangan gemblelengan.
Saya ditanya sama wartawan, Gus, kenapa sekarang banyak pejabat ditangkap KPK? Itu salahnya guru TK. Gara-gara anak masuk TK diajari cerita judulnya Kancil Nyolong Timun. Lah pentingnya apa coba? Kancil nyolong timun diajarkan kepada siswa. Itu kan gak ada pentingnya sama sekali. Karena TK-nya diajari cerita kancil nyolong timun, begitu jadi pejabat gaweane maling koyo kancil. Irungokno kuwi. Hati-hati, kamu jadi bupati boleh, jadi DPR boleh, tapi jangan koyo kancil. Makanya bahasa Gus Miftah kalau ngaji di Senayan sana galak. Kewan sing gaweane mangan tanduran ning sawah jenenge bajing, tapi kok sing mangan duit rakyat jenenge. Kok kamu ngomong bajingan ya saya. Makanya hari ini tanda bupati mic-nya mati. Tukang sonet ajar loh, jangan mati-mati dong. Ini tadi hidup, kalau enggak ini servernya terlalu jauh. Atau jangan-jangan soundnya belum dibayar. Belum? Oh sama. Cek. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke, kita wujudi. Cewek diragati oke, dipek kancane ya. Maka pagi hari ini kita berkumpul. Harlah NO bisa di sini, mudah-mudahan merupakan tanda cinta dari Pak Bupati untuk kita semuanya. Itu cara yang dilakukan oleh para wali terlebih itu. Mati meneh toh. Ada nggak mic yang lebih jelek? Kamu jangan membuat malu bupati dong. Masa kiainya cakep, mic-nya bosok. Oh ini tukang soundnya? Oh, kamu tukang sound? Oh tukang foto. Bilang dong. Cek, kalau enggak servernya terlalu jauh mas. Atau dibalik wis. Aku ngeson, kamu ngaji di sini. Apa bu? Buka kacamata. Apa hubungannya tausiah dengan mata itu? Ya sudah, karena banyak yang maksa buka kacamata, pengajian saya akhiri ya. Masuk mic nganggo kondom. Cek. Ayo mas sound system, dibenari. Cek. Kayak mesti cangkemnya rondo. Kopi dulu. Ibu-ibu muslimat tahu nggak kenapa kopi itu pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Tapi bohong. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi begitu cerdasnya untayan-untayan syair yang dikemas melalui budaya untuk menerjemahkan ajaran agama. Dan ini merupakan tantangan bagi Nahdien hari ini. Bagaimana kemudian kemurnian ajaran Islam bisa diterima oleh masyarakat dengan cara-cara yang simpel. Maka kalau tadi di zaman Nabi bil lisan, kemudian di zaman sahabat bil kolam, di zaman Wali Songo bisa kofa atau budaya, hari ini dakwah kembali berkembang menggunakan metodologi namanya apa? Dakwah bil medsos. Bagaimana ajaran agama bisa sekian cepat diterima oleh masyarakat? Makanya kita kemas yang menarik. Kalau Wali Songo jelas budayanya nggak perlu diragukan. Walaupun hari ini banyak lagu-lagu Wali Songo yang sudah tidak dihafalkan, kalah sama lagunya orang-orang TK. Saya banyak lagu anak-anak TK yang nggak setuju Pak Bupati. Contoh ini, po ame-ame, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Sampai hari ini akal saya belum bisa menerima. Sejak kapan belalang itu kalau siang makan nasi, malam minum susu? Lagian kalau
lagu ini dinyanyikan sama anak kecil, Bu Bupati, itu salah. Yang siang makan nasi malam minum susu itu anaknya atau bapaknya? Kenapa kalau saya ngomong susu sampean bahagia? Memang sih, cowok itu pada dasarnya seperti saudara. Maksudnya, kalau ketemu susu pasti gembira. Ada lagi lagu yang menurut saya nggak perlu dibesar-besarkan. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Itu kan lagu pembulian cucu kepada mbahnya kan. Ibu-ibu muslimat jemput cucunya, malah dihina sama cucunya. Nenek sudah tua, giginya di jendela, kan kurang ajar. Dan satu lagi Pak Kiai PJNU, yang paling saya nggak suka, lagu apa? Balonku ada 5. Ini penghinaan terhadap Nahdlatul Ulama. Bagaimana enggak? Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau. Pertanyaan saya, kenapa yang meletus harus balon hijau? Kan masih ada warna merah, warna kuning, warna hijau, warna biru, warna ungu. Kenapa yang meletus balon hijau? Gara-gara yang meletus balon hijau, orang NU disuruh akur itu susah. Kenapa? Mergo balon yang meledos. Coba, saya ceramah di gereja Jakarta Utara dalam rangka membentuk toleransi di tengah-tengah masyarakat yang pluralis. Saya datang membawa misi damai, diundang dalam rangka peresmian gereja. Saya ceramah di situ. Publik luar negeri memberikan acungan jempol kepada saya. Bahkan saya diundang oleh wali kota Los Angeles, Amerika, untuk berbicara toleransi. Yang dihadirkan siapa? Miftah Kadir Nahdlatul Ulama. Mereka kenapa ngundang saya? Gara-gara ceramah saya di gereja Jakarta Utara. Tapi apa yang terjadi? Dibully saya. Saya dibully oleh kelompok kadrun, dibully sama teman-teman kiai sendiri. Saya datang ke Abah Lutfi. Bah, kenapa saya teman-teman yang lain membuli saya? Persoalannya bukan masalah beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Oh. Persoalannya bukan masalah nasab. Saya dipermasalahkan Miftah itu nasabnya siapa? Bukan masalah nasab, tapi masalah nasib. Karena nasab tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Kalau ngomong soal nasab, ayo buka-bukaan, it's okay, never mind, it does not matter. No what? Saya punya mbah ke-9 namanya Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Karena kebetulan saya Ponorogo tapi lahir di Lampung, Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau asisten saya ini jelas Indo-Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Saya punya mbah, Pak Bupati, namanya Mbah Muhammad Besari. Ini saya nomor 9, di bawah nanti ada Mbah Yai Ilyas, Mbah Yai Madarum, sampai saya nomor 9. Saya berbicara ke atas saja. Mbah Muhammad Besari punya bapak namanya Kiai Anom Besari. Kalau Muhammad Besari makamnya di Ponorogo, di Tegalsari. Punya bapak namanya Anom Besari, makamnya di Caruban, Madiun. Punya bapak lagi namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Raden Demang di Kediri. Raden Demang punya bapak namanya Pangeran Demang di Kediri. Pangeran Demang punya bapak namanya Ratu Jekulo. Ratu Jekulo punya bapak namanya Brawijaya Limo. Jadi bukan masalah persoalan nasib. Itu saja. Dan orang NU itu memang lucu. Kalau ada musuh bersama kompak. Tapi kalau nggak ada musuh, musuhan sendiri. Kan danco. Aku tahu kamu nunggu kalimat itu dari mulutku. Lagi mbahmu lagi. Jadi saya itu sebenarnya mau ngempet Pak Bupati. Tapi di mana-mana kalau saya nggak ngomong itu ditunggu-tunggu. Saya ngaji di hallnya Mbak Wahab Hasbullah bersama Presiden Jokowi. Ditonton oleh pejabat-pejabat kiai-kiai. Saya ngempet ngaji 40 menit sama sekali nggak ngomong danjo. Malah begitu selesai kiainya datang. Gus, kok nggak ngomong danjo? Lah gimana?
Dancuk itu apa? Tahun 2018 saya ke Belanda di Amsterdam, ke museum di Belanda. Dancuk itu seorang tokoh di Belanda namanya Dankok. Ada yang nyebut Jancok. Ketokohan ini diabadikan jadi nama tank. Tanknya ini kecil, jadi bisa masuk ke jalan-jalan sempit yang ada di Surabaya. Lah kalau tanknya ini masuk ada tulisan itu, orang Surabaya teriak-teriak Jancuk, Jancuk, Jancuk. Karena mau ngomong Dankok susah. Kok Gus Miftah kalau ngomong Dancuk fasih? Lah saya tahu tajwid kok. Jadi makhorijul hurufnya pas. Panjang pendeknya pas. Apalagi kalau bacanya pakai kol-kolah. Dancuk kok tadi. Sangel, angel. Pak Bupati ini ya iso miso. Kan orang seperti banyak Lampung juga kayak saya. Cuman beda nasib saja. Semoga Pak Bupati panjang umur lah. Jadi orang sedunia mati, Pak Bupati hidup sendiri. Bupati ini batin. Oke, ini asli. Potong matamu. Oh jatah orang jelas kok dipotong. Lah, hari ini di era milenial, kenapa kemarin di sambutan Pak Jokowi di pengukuhan pengurus besar Nahdlatul Ulama, beliau menyebutkan satu nama, Ainun Najib, orang Indonesia yang bekerja di Singapura sebagai ahli IT. Tolong tuh dibawa pulang oleh orang kiai-kiai NU. Kenapa? Karena dia kader NU. Kalau saya melihat ceramah beliau ini, beliau berharap bahwa Nahdlatul Ulama ke depan sadar media. 3-4 tahun yang lalu Pak Bupati, 3 tahun yang lalu ada survei Ustadz yang berpemahaman wasatiyah moderasi. Dari 10 besar Ustadz yang terkenal di medsos, yang dianggap paham moderasi beragama dan wasatiyah itu hanya satu, Gus Miftah. Yang lain semuanya Wahabi dan Salafi. Ini kenapa terjadi? Karena kelompok mereka sadar media, sementara kita nggak sadar media.